kan itu satu hal yang biasa kita makan ayam. Biasa aja kita makan ayam. Tapi nyatanya kalau orang yang kemudian tidak ditakdirkan makan ayam, ya enggak juga gitu. Ya, artinya Allah sudah membuat ini mudah buat kita semua. Rumah bisa kita tinggali, dibikin pondasi kok ya tetap tetap apa? Dibikin rumah kemudian dipakai pondasi, ya alhamdulillah bisa berdiri dan seterusnya. Terus tidak dijadikan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala, diamankan dari yang namanya tsunami, diamankan dari likuifaksi, ya. Kalau tiba-tiba bumi ini jebol kan gimana? Misalnya, wong bumi itu airnya diambil terus, minyaknya diambil terus, apalagi yang di daerah Lapindo sana, nggak tahu, mungkin teman-teman masih ingat nggak kalau ada Lapindo itu bisa. Nah ini siapa tahu kalau airnya semuanya udah keluar tiba-tiba ambrol gitu, ya bisa aja gitu ya. Tapi Allah telah menjadikan kita ya di atas muka bumi ini bisa bisa berdiri, bisa berjalan, bisa kemudian tempat tinggal, bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman. Nah, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh seluruh hal yang terjadi di alam semesta ini yang bukan kontrol kita, yaitu dari Allah. Kita harus selalu menyadari itu. Karena sekali lagi, orang kalau sudah terbiasa melihat sesuatu itu jadi nggak takjub lagi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah memberikan, menyempurnakan. Asbagha itu meratakan, melebihkan dari yang seharusnya. Asbagho itu lebih daripada itu. Sebagaimana dalam hadis wudhu itu, wa asbighil man yusbighul wudhu kan gitu ya. Uh, Bahwasanya nanti dalam satu hadis itu dikatakan, ya Rasul, engkau kan umatnya banyak sekali, sampai hari kiamat itu umat engkau semuanya. Yang mana kita tidak tahu kiamat itu kapan. Berarti kan bermiliar-miliar orang. Bahkan mungkin bertriliun-triliun orang. Bagaimana engkau mendapati atau bisa mengenali umat engkau? Oh, aku mengenalinya dari bekas wudhunya. Bekas wudhunya, karena bekas wudhunya itu nanti akan bercahaya, maka kalau bisa asbih. Kalau bisa, maka jangan cuman sampai siku tok, tapi lebihin dikit. Kalau wudhu muka, ya agak lebihin ke belakang dikit. Kalau kaki, ya jangan pas mata kaki banget, naikin dikit. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya isbal. Dan ini hukumnya sunnah. Maka isbal itu artinya adalah tidak hanya melakukan yang menjadi kewajiban, tetapi lebih daripada itu. Allah tidak hanya memberikan supaya kita yang penting hidup, tetapi Allah menyempurnakan lebih daripada yang kita butuhkan. Alaikum ni'amahu, ya Allah memberikan, melebihkan kepada kalian nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinah, baik nikmat secara zahir ataupun nikmat secara batin. Nikmat secara zahir itu apa? Nikmat secara batin itu apa? Itu ulama nanti juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya nikmat zahir itu yang pokoknya nampak. Kalau batin itu yang pokoknya nggak nampak. Baik kemudian itu nikmat yang sifatnya duniawi atau kemudian ukhrawi. Nikmat duniawi ya contohnya rumah, anak, istri, kendaraan, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, badannya bagus, ya, badannya sempurna, dan seterusnya. Pokoknya yang sifatnya zahir. Kalau yang ukhrawi seperti apa? Ya misalnya alhamdulillah kita Islam, mau pakai jilbab yang perempuan, yang laki-laki yang mau sholat jamaah, ya sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Kemudian apa? Ya pokoknya gitu, ketaatan-ketaatan yang secara zahir itu nampak. Nah, kalau yang batinnya apa? Ya pokoknya yang bagian dalam. Bagian dalam itu ya apapun. Bisa jadi adalah apa namanya yang duniawi ya. Yang batin itu rasa tenang, ya punya ya rasa tenang, rasa senang, rasa puas. Karena orang kalau tidak puas itu ya sengsara juga. Teman-teman kok nggak puas makan satu piring, kok nggak puas makan harus 3 piring, sekali makan begitu, wah, hancur badan itu, ya. Maka teman-teman yang punya rasa puas, alhamdulillah saya makan sepiring kurang dikit, bahkan sepiring kurang saja sudah kenyang, sudah puas, sudah nggak pengen makan lagi, sudah merasa cukup gitu ya. Nah, ini enak ini. Oh, saya alhamdulillah dapat duit sekian, bisa menghabiskan sekian. Oh, udah cukup sekali. Oh, saya punya teman-teman yang sekian, udah cukup sekali. Oh, saya punya teman-teman yang baik, udah cukup. Oh, kalau kemudian tidak pernah merasa cukup, ini di satu sisi jadi azab itu. Itu di satu sisi jadi sengsara. Ya, terus punya temen kok kayak gini, wah nggak seru, harus yang ini. Oh, punya barang kok kayak gini, wah nggak diakuin sama orang. Saya harus punya barang yang kemudian nanti orang bisa mengakui saya, memuji saya.
dan seterusnya seterusnya. Ini adalah bisa jadi itu adalah siksaan dari Allah. Ya, ketika seseorang kok nggak pernah merasa puas dari sisi dunia. Dan juga kalau sisi ukhrawi, ya ketenangan kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi pagi, tadi subuh itu ngaji di bapak-bapak gitu ya. Dan bapak-bapak itu merasa ada curhat lah. Saya lagi ngomongin masalah cara bertaubat, bukan cara bertaubat ya. Lebih kepada mereview film, bukan review film juga. Ngomongin lagi viral ipar adalah maut kan. Nah, ngomongin ipar adalah maut itu aslinya hadis begini begini begini. Nah, terus kalau zina gimana? Lebih baik ngaku apa enggak dan seterusnya gitu. Tentang kalau orang berbuat dosa itu lebih baik ngaku apa enggak sama orang lain. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan jawabannya adalah kalau dosanya sama Allah ya enggak usah ngaku ke siapapun. Nah, Bapak ini agak-agak protes. Ustaz, satu hal yang kayaknya ada di Kristen tapi nggak ada di kita. Apa itu, Pak? Gitu. Saya agak khawatir juga. Kok ngomongnya begitu? Bahaya juga nih perkataannya. Di Kristen itu ada apa sih namanya? Pengakuan dosa. Yang itu loh, yang di pastor terus pastornya ditutup atau pendetanya ditutup itu. Nah, aku dosa di situ. Ya meskipun urusan sama Allah nggak beres, tapi minimal kita lega. Nah, kan gitu. Dikatakan demikian. Kalau di dalam Islam itu nggak bisa begitu, Pak. Kenapa? Karena yang dicurhatin ustadznya pun memiliki dosa juga gitu. Jadi kalau Bapak curhat ke saya tentang masalah dosa-dosa, Pak, saya juga kan gitu. Nggak menyelesaikan masalah. Nah, tapi kan memberikan kita ketenangan. Nah, harusnya kedekatan kita sama Allah itu membuat kita jauh lebih tenang kalau curhatnya sama Allah gitu. Bukan curhat sama orang lain. Nah, kalau curhat sama orang lain, orang cuma paling bisa mendengarkan saja. Ya memang itu ada efek untuk kemudian ini. Tapi kita harusnya sebagai orang yang beriman tahu Allah itu yang mendengarkan. Allah itu maha mengapresiasi. Ya, meskipun kita tobat, meskipun nggak ada satupun orang yang kemudian mau mengapresiasi kita, percaya sama kita, sudah nggak ada lagi karena saking bejatnya misalnya. Tapi Allah itu maha mengapresiasi. Kita berjalan, Allah berlari kepada kita. Kan gitu ya. Menemui kita itu Allah antusiasnya itu tinggi. Lebih tinggi, berlipat ganda dibandingkan kitanya. Saking kurang ajarnya kita sampai nggak ada yang percaya, Allah tetap percaya sama kita. Tetap kemudian Allah bukakan pintu taubat untuk kita semua. Nah gitu. Jadi ya harusnya kita evaluasi, Pak. Harusnya sama Allah itu sedekat itu. Harusnya sama Allah itu curhat sampai kemudian merasakan tenang. Ya mungkin Bapak belum pernah kali ya. Ya, menurut saya ya mungkin karena kita belum pernah saja curhat sama Allah dan merasakan kehadiran Allah sampai kemudian merasa seolah-olah membutuhkan yang lain. Ya coba aja dulu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini wabatina itu kemudian rasa tenang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang lain gak ada yang percaya. Di saat kita misalnya dalam kondisi yang paling buruk lah, saat itulah model kayak gini. Melihat kondisi negara ini udah diporak-porandakan, misalnya begitu. Wah, dikuasai ini itu eh, ibaratnya eh, pihak sini sudah dikuasai, pihak sini sudah dikuasai, semuanya kok kayak dikuasai semuanya. Nah, kita sebagai seorang Muslim itu tidak boleh kemudian putus asa, itu nggak boleh. Wong punya Allah kok. Orang Islam kok putus asa itu kayak nggak punya Allah aja gitu. Kok kayak tuh hanya itu mereka aja. Enggak, mereka tuh cuma di dunia aja udah kayak gitu. Dan kalaupun di dunia ya Allah tetap Tuhannya, bukan mereka. Jadi tenang saja, santai saja. Meskipun kondisinya kayak gini, tetap kita husnudon, bersandar kepada Allah, pasrahin sama Allah. Bukan menyerah. Meskipun kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tetap, ya Allah, Engkau yang paling paham saya harus ngapain, Engkau yang paling paham kenapa kok seperti ini. Pokoknya saya husnudon sama Engkau, saya pasrah. Jadi santai saja. Ya, pokoknya demo-demo lah, apa upayakan sebisa mungkin ya monggo silakan. Tetapi bukan kemudian membuat kita bodo amat lah, biarin aja lah, udah nggak peduli lagi saya gitu. Nggak kayak gitu. Tetap, ya Allah, Engkau sedang mau apa saya enggak tahu, tapi pokoknya jika dari Engkau itulah yang terbaik, wis. Saya pokoknya siap menerima apapun tantangannya, kan gitu. Ya, jadi tetap berjuang, tapi jangan kemudian kalau males lah kayak gini, udah nggak bisa diapa-apain, udah susah ya. Misalnya, ya. Karena sebagian orang itu merasa dirinya bisa merubah, ternyata nggak bisa merubah, itu membuat dia jadi putus asa untuk merubah. Yang memang kita tidak punya kewajiban merubah, kita cuma punya kewajiban berusaha. Yang merubah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi teman-teman, apapun kondisinya saat ini, baik itu secara personal, artinya
Ada urusan personal yang kayaknya susah diselesaikan, urusan keluarga yang susah diselesaikan, urusan kerjaan, urusan jodoh, urusan apalagi, urusan apapun itu, urusan negara, bahkan apapun itu, kalau masih punya Allah, mbok yo tenang gitu. Ya, ini adalah kenikmatan yang Allah isbahkan kepada kita, zahiratan wa batinatan. Nah, ini makanya yang dapat kenikmatan itu luar biasa. Tentu tidak mudah ya, menerima kondisi yang sulit itu tidak mudah. Tetapi kita punya Allah, nah itu ketahui. Kita tuh punya Allah. Kalaupun kondisi itu susah, Allah yang bikin. Nah, kalau Allah yang bikin, karena Allah bisa membuat hal itu, ya Allah juga bisa bikin untuk menyelesaikan hal itu. Ya terserah Allah gitu. Makanya, ya Allah, saya harus ngapain ini? Saya diuji kenapa? Mungkin saya banyak dosa. Oke, yang mana saya bertobat apa segala macam. Tapi saya siap kok. Harus menerima apapun jika dari Engkau. Pokoknya saya yakin ini yang terbaik. Saya siap untuk disuruh ngapain aja. Berat atau ringan, senang atau susah, Engkau yang bisa menguatkan saya. Kuatkan saya, Allah, apapun yang terjadi. Gitu. Ya, jadi tetap berusaha, gitu, ya, tetap optimis. Tetapi kalaupun harus terhimpit, ya, saya tetap punya Allah. Wong yang membuat ini terhimpit ya Allah. Kok ini pasti atas kehendak Allah. Ya Allah mungkin mau nguji saya, saya tetap sabar, tetap kuat, tetap kokoh. Kita punya Allah. Ya, kondisi apapun gitu. Oke, nah ini adalah kenikmatan wabatinah. Wabatinah kalau secara ukhrawi. Kalau secara duniawi mungkin kita sebutkan tadi. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tetapi meskipun demikian Allah sudah menunjukkan langit bumi itu kan ada yang ngatur. Kan bukan kalian. Kemudian kenikmatan juga sudah diberikan oleh Allah sedemikian rupa lebih daripada yang dibutuhkan. Tetapi yaitu manusia itu cenderung untuk kemudian tidak mengapresiasi hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena udah biasa aja. Padahal kalau ditanya, misalnya, bisa nggak jadikan malam ini tiba-tiba siang? Itu pasti akan marah. Nggak mungkin. Dari dulu itu ya, kalau malam itu ya minimal sampai subuh. Habis subuh baru bisa siang lagi. Baru bisa matahari terbit lagi. Itu apakah karena kita nggak bisa, atau karena terbiasa melihatnya ya begitu? Sebagaimana, oh berarti kalau besok subuh bisa nggak matahari terbit? Oh kalau itu bisa. Itu apakah karena kita bisa mengupayakannya atau karena memang biasanya begitu? Kan kita cuma sebagai penonton. Kita kita lahir punya siklus matahari apa siang dan malam sudah seperti itu. Akhirnya kita mengatakan bahwa ya harusnya begitu. Nah kok harusnya? Ya terserah Allah. Allah kalau memang mau merubah siang malam ini tiba-tiba jadi siang ya bisa aja. Sebagaimana Allah kemudian membuat siklus ini tidak berubah ya bisa aja. Allah bikin siklus ini berubah juga bisa aja. Terserah Allah gitu. Nah itu adalah kesadaran yang harus kita pahami. Wa minan nasi, tetapi meskipun demikian, banyak manusia yang kemudian yujadilu fillahi bighairi ilmin. Mereka itu apa ya, mendebat Allah, mengingkari eksistensi Allah bighairi ilmin, tanpa ada ilmu pengetahuan sama sekali. Artinya tidak ada argumentasi yang logis terkait klaim bahwasanya Allah itu bukan Tuhan, Tuhan itu adalah yang ini. Nggak ada ilmu atau argumentasi yang logis. Tidak ada kemudian apa namanya logikanya sama sekali. Walahudan, dan juga mereka tidak mengikuti orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya bukan karena saya ikut Nabi atau saya ikut siapa, enggak juga. Wala kitabim munir, dan mereka juga tidak mendapatkan dari kitab-kitab yang memberikan keterangan. Murni kenapa mereka seperti itu? Itu ya karena kekufuran mereka, karena mereka tidak mau untuk menerima agama Islam ini. Atau untuk menerima bahwasannya Allah itu Esa. Ini makanya la ilaha illallah itu adalah satu kalimat yang sungguh luar biasa. Satu kalimat yang luar biasa yang kemudian surga diciptakan untuk itu, neraka diciptakan untuk itu. Bahkan dunia ini juga diciptakan ya untuk itu, untuk menguji siapa yang la ilaha illallah, siapa yang tidak. Ya, terlepas dari seluruh drama yang ada gitu ya, yang apa namanya, yang kemudian eh, ada yang seneng, ada yang susah, ada yang nikah duluan, ada yang belakangan, ada yang dibully, ada yang membuli, pokoknya gitu, ada yang ngutang, ada yang nggak bayar, ada yang pokoknya repot lah. Dramanya itu, tetapi intinya adalah la ilaha illallah. Kita tuh sedang diuji.
Ya, karena manusia memang diciptakan untuk ya dia beluakum ayyukum ahsanu amal. Beda sama malaikat. Kalau malaikat mah enak gitu ya. Di satu sisi ya. Malaikat itu enak. Kenapa? Malaikat itu diberikan kenikmatan istiqomah luar biasa, tidak punya hawa nafsu, tidak punya apa segala macam. Ya, tapi kalau kita manusia itu kan pikirannya banyak. Di dunia ini kan macam-macam kita itu terpapar oleh godaan itu kan banyak sekali. Godaan cari makan, godaan cari perhatian, godaan cari pujian, godaan cari apapun itu pasangan, ya ada hawa nafsu, pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Ya belum mikir mikir kerjaan, belum mikir cari kerja, belum mikir masalah cicilan, belum mikir masalah perasaan gitu kan. Kitanya seneng dianya enggak, wah repot banyak lah yang dipikirkan gitu. Itu manusia gitu. Tapi tapi ya itu, kalau kemudian dia bisa berhasil melewati itu, maka manusia akan menjadi lebih mulia bahkan dibanding kemudian malaikat. Bahkan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah itu ya manusia, dari kalangan manusia. Siapa? Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan malaikat. Gitu. Oke. Nah ini setelah sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, ya ternyata kok mereka masih tidak mau mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ternyata ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya, ini petunjuk dari Allah, ikuti saja. Jadi kalaupun nggak mau ikutin, tidak mau mengakui ini kata Muhammad, kata Allah, pokoknya logikanya terima aja dulu coba. Coba jangan nolak dulu gitu. Coba pikir dulu aja sesuai dengan arahan ini. Terserah kalian mau menerima ini. Oh ini bukan kata Muhammad atau apa. Terserah. Anggap saja Muhammad nggak ada katakanlah gitu ya. Kalau kalian gengsi, wah kok dari dia gitu kan. Orang-orang Yahudi kan masalahnya gengsi karena Muhammad ini kok Muhammad bukan kemudian dari kaum mereka gitu kan. Ya wis, gengsinya buang dulu. Wis pokoknya nggak usah sebut nama saya juga nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Ma anzalallahu qalu, ya ternyata mereka cuma bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka kekeh seperti itu tuh bukan karena ilmu, bukan karena ada petunjuk lain yang lebih meyakinkan, bukan karena ada kitab lain yang lebih senior, yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada logika yang lebih kuat juga argumentasinya. Tetapi apa? Hanya karena begitulah kami mendapatkan dari bapak-bapak kami. Jadi memang eh, menerobos atau merubah tradisi itu nggak gampang. Bahkan sampai sudah sekian gamblang ilmunya saja, kalau lawannya tradisi itu ya ternyata banyak yang tidak mampu untuk kemudian apa ya namanya ya, mengambil sikap meskipun harus terkena terkena apa harus ada yang dikorbankan. Ya pastinya diomongin orang lah, pastinya ada ketidakpercayaan diri lah di awal-awal. Waduh, saya kalau kayak gini nanti dimusuhin apa enggak ya? Saya kalau kayak gini nanti gimana ya? Kan pasti banyak hal itu yang kemudian akan kita korbankan kalau kemudian kita keluar dari zona nyaman lah, kurang lebih seperti ini. Zona nyaman yang memang salah zona nyaman itu nggak gampang. Ya insya Allah, alhamdulillah kita sudah zona nyamannya itu zona nyaman hal-hal yang sifatnya baik menuju lebih baik saja. Ya kalau orang-orang zaman dulu kan orang-orang kafir nih. Terus kalau mau Islam itu resikonya besar sekali. Harus berantem sama emaknya, harus berantem sama bapaknya. Beberapa sahabat kan kemudian kena tipu. Nah, kena tipu sama Abu Lahab, Abu Jahal itu gara-gara nggak tega sama emaknya gitu kurang lebih. Ya kan? Coba bayangin, mungkin kalau teman-teman nih misalnya bayangkan, kalau hanya sekedar mungkin dirinya disiksa, mungkin kemudian dirinya hartanya harus dibuang. Itu pun nggak gampang loh, itu pun nggak gampang. Kemudian apalagi eh, diblok dari kerjaan, ya, diboykot dari tempat-tempat kerja misalnya. Apapun itulah. Tapi kalau masih menimpa dirinya saja, mungkin kita kuat. Walaupun nggak gampang, saya juga nggak yakin kita kuat. Tetapi mungkin kita masih bisa. Tetapi bayangkan, misalnya yang ibunya kemudian, pokoknya kalau kamu nggak murtad, ibu nggak akan makan nanti sampai ibu mati. Coba bayangin. Oh, itu nggak gampang loh itu. Itu perjuangan yang sangat berat itu para sahabat itu. Tapi ya karena keteguhan imannya tahu bahwasanya ya dunia ini sementara dan sebagainya kan. Jadi ya wis lah. Kalau memang harus takdirnya seperti itu ketentuan dari Allah. Bagaimanapun dia bisa memposisikan Allah itu lebih tinggi, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikanku dibandingkan ibuku ketika memang harus kemudian bertentangan.
Karena toh ini yang salah bukan saya, yang salah bukan Allah, yang salah ibu. Gitu. Nah, kadang kita itu kan di dalam apa ya, di dalam kayak gitu tuh suka lebih main ke perasaan, suka lebih main kepada nggak enak. Nah, ini misalnya nih, Vina, Vina sama sama siapa suami lupa saya, Rida, siapa sih? Rida ya? Ardi Ustaz. Oh Ardi, Ardi, ya, pokoknya ada R sama D gitu. Ardi sama Ardi gitu. Awal-awal misalnya, eh misalnya nih, Ardi kerja punya uang, kemudian di store lah sama ke Vina, katakanlah begitu. Terus Vina ada temennya atau keluarga Vina yang kemudian butuh uang. Atau kalau nggak butuh uang ya kayaknya perlu kita belikan apalah gitu. Karena nggak enak, saya dari dulu itu sudah beliin, misalnya ponakan atau punya sepupu, saya biasa kalau ini ada dia itu saya beliin dia gitu. Saya jadi nggak enak sama dia. Atau mungkin ada teman mau minjem, temannya Vina mau minjem itu. Boleh nggak? Oh, ya wis boleh kata Ardi. Ya wis boleh gitu. Berapa bulan? Ya sebulan katanya mau dibalikin. Oke. Berapa banyak? Iya 500.000 lah. Oke, dikasih lah. Terus di di sebulan itu setelah beres jatuh tempo, gimana? Itu yang 500.000 kemarin. Ya itu si Adi nanya ke Vina. Dia kok nggak ada kabar ya, dia kok nggak WA ya, katanya padahal tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya tanggal 1, ini udah tanggal 5 kok dia nggak WA ya, padahal kan kalau nggak bisa ya ngomong aja gitu, tapi nggak ada kabar. Ya wes kamu kamu WA deh dia. Aduh nggak enak banget, dulu dia udah gini gini, jadi nggak enak gini 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 gini, nggak enak. Nah, ada Vina itu lupa, harusnya Vina lebih nggak enak sama Ardi daripada sama orang itu. Wah, Ardi kan udah baik kan, udah mau minjemin, dikasih sebulan oke. Yang salah kan yang kemudian belenjani itu kalau bahasa Jawa ya. Belenjani itu yang tidak sesuai dengan perkataannya itu, yang sudah tanggal 5 itu. Kenapa kita harus nggak enak sama orang yang enak saja melakukan kesalahan itu kepada misalnya kepada Ardi gitu. Kok Vina malah lebih enak ke Ardi untuk kemudian diabaikan permintaan untuk ditanyain itu dibandingkan kemudian sama orang yang sudah dia salah dari awal. Nah gitu. Kadang kita lebih nggak enak sama orang lain dibandingkan nggak enak sama orang yang harusnya kita lebih nggak enak sama dia. Gitu. Ya kan? Mending berantem sama suami daripada berantem sama orang itu. Ya, mendingan berantem sama orang itu harusnya ngomong itu yang salah kok. Nah, tetapi kan berantem sama dia itu kan mungkin effortnya lebih besar. Mungkin kalau berantem sama suami udah biasa gitu kan. Ya kan cuma masalah biasa saja itu. Kalau sama suami ntar dia juga luluh atau apa. Pokoknya gitulah. Agak menggampangkan. Sedangkan kalau sama dia saya nggak pernah, sensasinya beda, belum pernah sama sekali. Nanti kalau gini-gini gimana? Wah, saya repot. Ya, iya repot. Tapi kalau Vina tidak mau atau tidak mau menagih itu, yang repot bukan Vina, Ardi yang repot kan gitu. Ini harusnya bulan depan ini udah diplot untuk kemudian pemakaiannya ke sini. Harusnya ada, kok nggak ada kan yang repot jadi saya gitu. Ya, gara-gara Vina nggak mau repot, yang repot Ardi. Ini kan nggak fair. Padahal yang salah adalah orang itu. Misalnya ini contoh saja. Nah, banyak hal-hal yang kemudian seperti ini. Dia lebih nggak enak sama orang tua sama ini, dibandingkan kemudian nggak enak sama Allah. Padahal Allah itu lebih berhak untuk kita nggak enak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk hal yang melakukan yang baik-baik kita nggak enak sama orang, tapi kalau melakukan kemaksiatan, kadang kita bahkan melakukan kemaksiatan karena nggak enak sama orang, tapi nggak tidak ada perasaan itu kepada Allah. Kadang seperti ya, tapi manusiawi lah. Kayak gitu tuh manusiawi. Tapi itulah yang sering terjadi. Manusia itu sering dikuasai oleh rasa nggak enak, rasa malas keluar dari zona nyaman, dan seterusnya, seterusnya. Dan itu bahaya kalau ngomongin ranah akidah. Makanya harus punya ketegasan. Oke, kalau cuma masalah utang dan cuma 500.000 ya semoga ya kalau masih bisa nggak enak itu artinya kan kita berarti nggak butuh-butuh amat ya. Semoga kita tidak dalam kondisi yang butuh-butuh amat sampai harus seperti itu kan gitu ya. Ya doanya yang baik-baik saja. Kalaupun harus ya lepas di tangan orang, semoga kita bukan pelaku. Ya, saya malah malah sering kayak gitu. Kalau kemudian menjadi korban, mohon maaf tanda kutip ya. Ada kawan pinjem yang kayaknya orangnya baik gini gini, tapi kok alasannya yo nggak jelas, duitnya yo nggak jelas, udah gitu kok ya berani minjem lagi, terus udah lama nggak ada kabar sama sekali, gitu.
Itu kadang gini, ya alhamdulillahnya kok saya korban, bukan pelaku. Coba bayangkan kalau kemudian teman-teman seperti itu, kok teman-teman yang pelakunya. Kira-kira pengen jadi mending jadi korban atau pelaku? Kalau pilihannya cuma dua ya, ya sebenarnya nggak pengen jadi korban gitu ya. Tapi kalau pilihannya cuma dua itu, kalau dalam kondisi seperti itu, saya tetap berusaha mensyukuri, alhamdulillah kok saya korban, bukan pelaku. Dan itu benar-benar kata-kata yang saya ingat betul dari ibu saya itu. Dulu ibu saya itu ini bukan kasus saya sih. Abang saya, mas saya. Mas saya itu dititipin, pinjam kamera orang. Pinjam kamera orang, setelah pinjam kamera orang, itu kemudian dikembalikan, tapi dititip sama orang lain. Jadi tolong titip ya, kan kamu sekolahnya di situ, nanti ketemu sama si ini kan. Nah, si ini itu nanti adalah adiknya si, pokoknya gitulah. Jadi ketemu orang, jadi misalnya gini, Mas akan mengembalikan kamera ke seseorang. Yang mana Mas itu nitip ke bocah sekolah yang mana sekolahannya ini apa tetanggaan, punya teman yang sesama tetangga gitu. Jadi Mas saya ke tetangganya yang sekolah di situ dititipkan ke tetangga yang ke temannya dia yang tetanggaan sama yang punya kamera. Kurang lebih begitulah gampangnya gitu. Kemudian ternyata pas dibuka pas nyampe sana itu kameranya nggak ada. Sisa bungkusnya saja. Wah, itu udah diusut kemana-mana nggak ketemu. Dan nggak ngaku itu mas, karena masih dulu masih kuliah juga dan masih belum punya duit juga, dan pada saat itu kamera digital itu masih mahal lah, masih mahal pada saat itu, masih harganya ya mungkin 5 jutaan gitu, tapi 5 jutaan pada saat itu ya mahal juga gitu, tahun 2010-an mungkin 2008 2009 gitu. Kemudian akhirnya buntu, nggak punya solusi sendiri gitu, akhirnya ya udah bilang ke ibu saya, Bu, ini ada musibah gini 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 gini, ini ada musibah gitu. Ibu wah udah panik gitu dengar kata musibah itu apa. Apa? Apa? Kenapa? Jadi kamera yang kemarin kita pinjam itu pas dibalikin ternyata nggak nyampe ke orangnya. Pas di jalan hilang, nggak tahu hilangnya itu di mana. Ada yang sengaja mencuri atau tidak dan seterusnya nggak tahu. Terus ibu saya malah bilang, ya alhamdulillah kamu bukan pelakunya. Wah itu satu kata-kata yang saya, kok gitu gitu. Di saat seperti itu, ya, yang kemudian ya pada saat itu ibu saya itu janda. Ibu saya itu sudah janda pada saat itu. Ibu saya itu wafat, bapak saya itu wafat ketika saya masih SMP. Dan pada saat itu saya posisinya masih sudah SMA. Dan abang saya belum kerja pada saat itu, masih kuliah juga. Jadi rentan berapa waktu itu ibu saya harus berjuang sendiri menghidupi 3 anaknya gitu kan. Dan nggak mudah juga. Artinya wong wong dulu itu saya mau kuliah itu nggak sering kali untuk tidak masuk ke yang berbayar kok gitu ya. Sering kali untuk jangan masuk yang berbayar. Bukan karena nggak mau bayar juga sih ibu saya, tapi lebih ke saya ketika cerita itu, Bu, si teman ini masuk ITB, dia masuk jalur mandiri, kurang lebih harus menyiapkan uang sekian, 40. Ada yang masuk Undip, teknik sipil, 30. Ya kalau stan sih gratis, semuanya gratis, tapi saya nggak tertarik, kan gitu. Pada saat itu, udah kamu ke Mesir aja, gitu, langsung ke Mesir. Gitu. Oh, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya, dari situ ibu bilang, ya alhamdulillah kamu bukan pelakunya, kamu korbannya. Wah itu satu satu jawaban yang, oh gini lah ketawakalan orang itu, kalau sudah pada level kayak gitu ya, jadi korban kok masih bisa alhamdulillah itu wah luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita yang jadi pelaku itu lebih musibah lagi. Kalau sampai mas saya yang jadi pelakunya itu ibu mungkin akan jauh lebih sedih. Tapi alhamdulillahnya kamu cuman korban. Ya kalau kamu korban ya bisa ayo gimana caranya lah gitu ya bareng-bareng lah gitu kurang lebih. Untungnya kamu cuman korban. Nah, itu. Ini sampai sampai kok sampai situ ya, ngomongin apa? Oke, ya ini masalah bahwasanya ternyata mereka itu hanya karena nggak enak, hanya karena malas keluar dari zona nyaman, hanya karena mengikuti arahan atau agama dari nenek moyangnya, sampai mereka itu menolak dan menafikan, mengingkari Allah tanpa ada argumen yang lebih kuat, tanpa ada orang yang lebih kredibel untuk diikuti. Ya, Nabi Muhammad pada saat itu Al-Amin, tidak ada yang mendapatkan gelar Al-Amin pada saat itu kecuali Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan, nggak diterima. Lah, alasannya apa? Apakah ada orang yang lebih kredibel daripada Nabi Muhammad? Nggak ada juga.
Wala kitabim munir. Mereka juga nggak punya kitab yang kemudian enggak kok kata kitab saya begini-begini, nggak ada juga. Nah, terus apa? Dan mereka hanya kemudian mengikuti perkataan mbah-mbah mereka. Ya satu jawabannya, karena malas untuk keluar dari zona nyaman itu. Malas untuk menerima konsekuensi dari kalau mereka masuk Islam. Kalau mereka mau mengakui apa yang dibawa Muhammad. Oke. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini sebenarnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang terhapus. Awalau kana, apakah meskipun setan-setan itu atau bapak kalian itu kemudian dijerumuskan oleh setan dan setan itu mengajak kepada adzabun sa'ir, apakah kalian akan tetap mengikuti? Nah, gitu. Di sini eh, alat taba'uhu, apakah kalian tetap akan mengikuti kalaupun kalian itu diajak ke neraka jahanam gitu. Nah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang niatnya bukan bertanya. Niatnya itu untuk litaubih, lita'ajub. Untuk kemudian merendahkan kalian loh. Berarti kalian kalau misalnya setan itu mengajak kalian ke jurang, kalian akan tetap ikut. Ya, bukan hanya, bukan dalam cara rangka mencari informasi, tetapi untuk kok gitu banget sih kalian. Kurang lebih seperti itu. Itulah kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, bahwasanya setelah sekian banyak dalil kok kalian tetap tidak mau, itu apa alasannya? Ilmu nggak ada, logika nggak lebih kuat, petunjuk juga siapa yang lebih kredibel dari Nabi Muhammad? Kemudian kalian juga nggak punya kita, terus apa? Oke, jadi nggak apa-apa. Kalian kalau mau nggak percaya sama Islam tuh nggak apa-apa, teman-teman. Tapi pastikan argumennya lebih kuat daripada argumen Allah itu Esa, bahwa Allah itu Tuhan, Muhammad itu adalah utusan. Pastikan kemudian, atau kalau tidak, ya pastikan kalian dapat info itu dari orang yang lebih kredibel daripada Nabi Muhammad, atau bahkan lebih kredibel daripada ustadz-ustadz kalian. Atau kalian dapat di kitab buku apa deh yang kemudian bisa apa namanya, yang secara keilmuan itu membantah logika Islam. Kalau bisa silahkan, dan nggak akan pernah bisa. Ya, ibaratnya ini kan sudah tiga hal ini kan syarat ya. Wis monggo silahkan. Ada nggak ada kan? Ya kalau cuman karena wah tapi saya merasa, ya kalau pakai perasaan ya susah. Jangan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Gitu. Oke. Saya merasa Islam tuh apa ya, agama yang kaku ini, wah enakan di sana. Ya, kenapa? Zina boleh, mabok boleh, babi boleh, gitu kan? Nah, masa kayak gitu itu mah hawa nafsu. Ya, kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Tolong juga di ini kan, jangan cuma masalah selera. Bahkan saya suka makan babi sama suka mabok, jadi wah di Islam nggak cocok saya. Jangan kayak gitu. Kalau itu mah bukan masalah, ini mah masalah cocok nggak cocok gitu. Ya, jadi jangan cuman karena itu saja. Lakukan sesuatu itu, menilai sesuatu harus objektif, jangan subjektif. Ya, kalau ini kan subjektif sekali. Ya cuman karena saya nggak cocok ya nggak bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya. Maka dari sini, para ulama banyak yang kemudian mengatakan bahwasanya tidak diperkenankan untuk taklid di dalam urusan akidah. Taklid itu apa? Taklid itu kemudian eh, taklid itu taklid ya. Taklid itu mengikuti mengikuti tanpa ada argumentasinya. Pokoknya saya ikut aja lah. Apa kata kamu saya ikutin. Itu taklid namanya. Nggak boleh. Dalam masalah akidah teman-teman itu nggak boleh seperti itu. Makanya kalau teman-teman pernah ngaji kitab Safinatun Najah, Safinatun Najah itu isinya pertama langsung disebutkan tentang rukun Islam, setelah itu rukun iman, setelah itu alamatul bulugh. Orang kalau sudah balik itu seperti apa? Kenapa kok seperti itu? Karena orang kalau sudah balik itu harus kemudian punya landasan sendiri untuk kenapa saya Islam. Nah, makanya rukun iman itu penting. Tapi akidah itu pentingnya cuma sampai rukun iman saja sebenarnya. Nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Yang teori-teori daki-daki itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya. Karena nggak produktif. Pertanyaan-pertanyaan masalah akidah itu beberapa hal tidak produktif. Misalnya ada syubhat begini. Eh, misalnya ya ini, misalnya. Ini pasti kalian jadi akan penasaran setelah ini. Bisa nggak Tuhan itu kan maha kuasa? Bisa nggak dia menciptakan Tuhan lagi? Kan maha kuasa. Oh, kayak gitu. Ini bikin pusing, tapi
Kalaupun kalian pikirkan, pertanyaannya, kalau kalian nemu jawabannya, pertanyaannya, kalian Tuhannya makin rajin apa enggak? Baca Qurannya makin rajin apa enggak? Kan enggak juga kan? Jadi ngapain gitu? Padahal sebelum ada pertanyaan ini, sebelum kalian kepikiran hal ini, kalian baik-baik saja gitu. Gitu. Tapi kepikiran hal ini, ketemu jawabannya juga nggak jadi lebih rajin, nggak ketemu jawabannya, penasaran. Ini kan nggak ada bagus-bagusnya nih, subhat-subhat yang begini. Tapi ya kalau sudah ada ya harus dijawab gitu. Nah ini makanya kadang hal-hal yang sudah sifatnya teoritis yang muncul dari subhat itu nggak usah dijawab sebenarnya, nggak usah dibahas gitu. Oke, saya kasih jawaban lah gitu. Ya, ini adalah pertanyaan yang paradoks. Kenapa kok paradoks? Dia apakah bisa menciptakan Tuhan? Nah, Tuhan itu dari awal nggak boleh diciptakan. Kalau Tuhan mau diciptakan, ya berarti bukan Tuhan. Itu kan sudah nggak mungkin. Gitu. Itu sama pertanyaan, bisa nggak sesuatu itu naik tetapi di satu waktu yang sama turun juga? Iya, kalau naik naik, kalau turun turun kan gitu kan. Naik tapi turun gimana? Kalau naik terus turun bisa kan gitu. Atau itu paradoks sebagaimana Tuhan ada dua. Loh, kok Tuhan ada dua? Namanya Tuhan itu harus superior. Dia nggak boleh kalah sama siapapun. Nah, kalau Tuhan ada dua, berarti ada yang kalah, ada yang menang. Atau ada yang tidak bisa dia kalahkan. Berarti yang kalau dia ada sesuatu yang lain yang tidak bisa dia kalahkan, berarti dia bukan Tuhan. Syaratnya Tuhan itu harus itu kok. Kan gitu-gitu, misalnya seperti itu. Nah ini kan jadi paradoks. Ya, nggak usah terlalu dibahas. Tapi kalau masalah kemudian, kok saya kenapa harus tetap Islam ya? Nah, ini. Banyak ulama yang mengatakan tidak boleh taklid di situ. Harus kemudian benar-benar secara ini ya, tidak boleh itu bukan kemudian Islamnya tidak sah, tapi lebih kepada kewajiban seorang muslim setelah balik itu harus kemudian menginikan kembali, mereview kembali keislamannya. Kenapa kok saya harus Islam? Emang Islam agama yang benar? Silahkan. Itu ada kewajiban seperti itu. Bukan berarti kemudian Islamnya yang ikut-ikut itu tidak sah. Tetap sah. Artinya tetap kita sebagai orang yang melihat ada orang Islam masuk Islam hanya karena ikut-ikutan, tetap harus mengatakan Islamnya dia sah, kita harus menganggap dia orang Islam. Artinya nikah sama dia boleh, kalau dia meninggal harus dikubur dengan cara Islam, kita wajib nyolatin dan seterusnya. Tetapi seseorang yang masuk Islam wajib tahu kenapa kok Islam itu yang benar. Gitu. Jadi ini untuk urusan kita sama Allah saja. Bukan untuk urusan kita sama orang lain. Kalau urusan kita sama orang lain, itu ya ibaratnya yang penting secara zahir kita muslim ya wis harus dianggap muslim, nggak boleh tidak. Misalnya begini, ada seorang yang kemudian dia itu Nasrani atau non muslim lah. Pas menjelang wafat dia itu sudah mengakui, saya itu tahu yang benar itu Islam. Saya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Titik. Tetapi hal itu belum sempat terucap. Misalnya, dia pernah mengakui yang pokoknya pas menjelang wafatnya, katakanlah 3 hari sebelum wafat dia sudah sakit, dia ngobrol-ngobrol itu dia, wah saya pokoknya mau masuk Islam. Belum sempat terucap, dia ternyata tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri itu bisa jadi bukan tidak disadarkan diri, tapi dia itu bisa merespon, cuman sudah nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa, dia itu mendengar tapi tidak bisa merespon. Akhirnya dia sadar tapi tidak bisa, tapi koma begitu sampai di hari berikutnya meninggal. Terus kita sebagai kawannya yang tahu betul, kayaknya dia itu harusnya sudah muslim deh. Kenapa? Dia tuh sebelum wafat itu sudah bilang Islam itu memang yang benar. Saya akui itu. Nabi Muhammad itu memang utusan. Saya pokoknya pengen mengucapkan syahadat. Saya pengen mengucapkan syahadat di depan siapa? Ternyata sebelum itu sudah stop, sudah tidak bisa ngomong. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Islam wajib untuk mengakui keislaman dia? Tidak. Oh, dia belum sempat ngomong kok. Tidak pakai isyarat, tidak pakai apapun itu. Tidak ada bukti. Tetapi apakah kemudian dia dikatakan berarti belum masuk Islam? Allahu alam, bisa jadi sudah. Hubungan dia sama Allah wis urusan Allah. Kalaupun dia kok wah tapi dia akhirnya meninggalnya dikremasi, bukan dikubur. Aman, tenang, dia nggak ada urusan sudah. Bisa dipahami ya? Jadi kita mengucapkan ikrar itu kebutuhan kita adalah supaya orang lain tahu kita muslim, supaya kemudian kita dihukumi sebagai muslim dalam semua kondisi, dalam semua urusannya. Ketika mati, ketika masalah pernikahan, masalah ya pokoknya masalah tetek bengek lah yang berkaitan dengan Islam. Tetapi yang namanya keyakinan itu letaknya dalam hati. Maka dari itu, sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu
Secara keyakinan sudah selesai. Artinya sudah muslim. Tetapi kita tidak boleh untuk menganggap dia muslim secara zahir. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan itu letaknya dalam hati. Misalnya Arida nih. Arida nih. Arida dalam hati bilang, wah, cewek itu cakep banget sebenarnya. Ini misalnya gitu. Meskipun mulut mengatakan tidak, tapi kan hati sudah iya. Keyakinan itu kan dalam hati kan Arida kan. Oke. Maka keyakinan itu sudah sah dalam hati. Sudah ada. Bahwasanya kemudian orang tidak mengetahui itu orang, tapi kalau Allah tahu. Makanya bagaimanapun munafik harus kita sebut Islam karena dia zahirnya muslim. Orang yang kemudian hatinya Islam tapi belum sempat mengucapkan syahadat tetap tidak boleh kita anggap muslim karena zahirnya tidak muslim. Sehingga siapa anaknya Zaid itu Usamah bin Zaid itu kan pas dia perang ada seorang sahabat, ada seorang musuh yang kemudian musuh ini orang kafir ini sudah menebas orang muslim lah, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang tangannya tertebas oleh dia, ada yang kakinya tertebas oleh dia, sampai kemudian orang itu mau dibunuh sama Usamah. Pas mau dibunuh dia langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama Usamah langsung ditusuk juga. Nah, akhirnya setelah Rasul tahu kan Rasul marah besar. Kenapa Usama kok kamu kemudian bunuh dia? Nah, dia innama qalahu itiqaan, padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana kamu akan menjawab itu di hari kiamat ketika dia datang dengan la ilaha illallah? Maka Usama pun jawab innama qalahu itiqaan. Dia mengatakan demikian itu cuma karena takut saja. Dalam kondisi terpepet, kalau nggak saya tusuk gitu. Ya, saya tahu itu, makanya saya tusuk saja. Nah, itu Rasulullah protes. Loh, kamu itu nggak mau menerima yang zahir, tapi juga nggak bisa memastikan yang batin. Memang kamu tahu isi hatinya? Kamu sudah belah dadanya? Ya belum sih Rasulullah. Lah kalau kayak gitu berarti kan kamu nggak tahu isinya kan? Ya nggak tahu. Lah kalau kamu yang isi nggak tahu, yang batin nggak tahu, kok nggak mau menerima yang zahir? Terus maunya menerima yang apa? Akhirnya artinya kan bisa dikatakan Usama hanya menerima asumsi dia. Ya kan gitu ya? Salahnya itu di situ. Makanya Rasulullah marah sekali itu. Meskipun ya secara korinah-korinah sangat kuat bahwa dia itu mengucapkan hal itu hanya karena itikoan, hanya karena takut dibunuh saja. Tapi pokoknya. Nah ini. Jadi mungkin di dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu banyak orang masuk Islam secara taklid. Itu tetap harus kita terima dan harus dikatakan sah. Tetapi sebagai seorang muslim, pokoknya kalau sudah baligh, wajib untuk kemudian kembali bukan memperbaharui syahadatnya, tetapi lebih kenapa kok harus mengucapkan syahadat ini? Emang Allah beneran Tuhan apa enggak? Emang beneran Islam itu agama yang benar apa enggak? Dan seterusnya. Nah, itu ada kewajiban itu. Nah, makanya di dalam kitab Safinatun Najah itu pertama hal yang disampaikan justru malah orang kalau balik itu tanda-tandanya apa? Kenapa? Karena mulai disitulah orang kalau sudah balik itu ada tuntunan, ada taklif, ada tuntutan, ada beban yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang sudah balik ini. Karena kalau ada manusia kok belum balik, meninggal, meskipun dia non-muslim, ya dia tidak akan disiksa. Anaknya orang Nasrani kok meninggal, itu dia masuk surga. Dikatakan dalam berbagai riwayat itu masuk surga. Nah, walaupun katanya di sana dia sebagai pelayan atau apa gitu ya, Allah alam. Tetapi intinya ya dia bukan orang yang kemudian sudah cakap hukum untuk mendapatkan hukuman. Bukan objek hukum lah gitu. Karena bukan mukallaf. Makanya kan kita sering sebut mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang terkena beban khitab. Orang yang terkena beban ujian. Jadi kalau anak kecil usia 8 tahun, ibaratnya main bola, itu terserah kamu ngegolin ke sana, boleh ke sini, boleh, kurang lebih begitulah. Tapi kalau kamu sudah usianya kok balik, maka dosa kamu yang nanggung, pahala kamu itu Allah akan apresiasi. Kurang lebih seperti itu. Ini sebagian ulama mengatakan man usrihi min at-taqlidi fi usulil aqidah. Dilarang untuk taklid dalam akidah-akidah yang sifatnya usul, yang sifatnya adalah inti. Allah ada apa enggak? Ada Tuhan apa enggak? Kemudian masalah kenabian, masalah ketuhanan, masalah kenabian, dan satu lagi masalah sam'iyat. Sam'iyat itu tentang kabar-kabar. Oh, besok akan ada hari kiamat. Nah, kalau masalah hari kiamat ada apa enggak, itu bukan teori, bukan akal. Tapi kita, oh Rasulullah bilang begitu, Allah berfirman begitu dalam Al-Quran, oh berarti ada, udah gitu aja. Ya terserah Allah mau bikin ada kiamat apa enggak, terserah. Allah mau bikin kemudian besok dibangkitkan apa enggak, ya terserah. Allah kemudian mau bikin ada surga neraka, ya terserah Allah. Allah mau bikin ada malaikat apa enggak, ya terserah Allah. Itu tidak mengganggu eksistensi Allah sebagai Tuhan.
Ya, tetapi kalau secara yang logika sekali, yaitu Tuhan Allah itu Tuhan itu bisa ditemukan secara logis. Terus Nabi Muhammad adalah Nabi itu bisa ditemukan secara logis juga. Nah, tetapi kalau yang sama iyat ini, nanti di kubur itu ada siksaan. Itu ya kalau Rasul bilang ya ya, kalau Rasul bilang enggak ya enggak gitu aja. Itu nggak terlalu penting itu. Terus nanti malaikatnya itu bentuknya kayak apa? Ya terserah bentuk kayak gimana juga nggak masalah sih gitu ya. Pokoknya yang penting kita amalnya baik itu aja udah cukup aman gitu. Apalagi terus nanti di surga itu makanannya kayak gimana? Ada jeruk apa enggak ya? Saya tuh kebetulan suka banget jeruk. Kalau di surga aku nggak ada jeruk, kayaknya juga kurang surga. Pokoknya tenang saja, aman lah di sana. Misalnya yang demikian-demikian. Itu satu hal yang kalaupun ada apa nggak ada, Allah tetap Tuhan. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah balik, tidak boleh untuk taklid. Tab. Oke, saya kira sampai ayat 21 saja dulu gitu ya. Kita akhiri materi kita. Besok kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-22 insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Afif. Nah, Afif. Afif masih di luar? Atau siapa deh yang bisa itu silahkan take over. Baik, Ustaz. Izin ambil alih mungkin ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan kah? Boleh nih, atau mungkin lewat ini ada nggak sih? Mau Saya silakan ya. Silakan. ya, dan mau bertanya tadi tentang apa namanya orang yang masuk Islam ketika dalam hati itu sudah berniat, itu kan urusannya hablum minallah ya. Bagaimana jika kondisinya dia mualaf, kemudian itu sudah disaksikan oleh orang, nah kemudian meninggal dunia, tidak lama kemudian meninggal dunia. Nah kan kewajiban kita sesama Muslim ini kan fardu kifayah ya, untuk kita menyolatkan dan sebagainya gitu, mengurus jenazahnya. Tapi kalau dari pihak keluarganya itu ingin diurusnya dengan tata cara agama yang lamanya, itu bagaimana, Ustaz? Ya, nah inilah pentingnya administrasi. Kalau dia KTP-nya sudah Islam, selesai itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain loh. Meskipun kamu bapak ibunya, tetapi ini KTP-nya Islam. Kamu nggak punya wilayah atas orang Islam. Tapi kalau belum ada KTP ini memang agak susah gitu. Artinya kalau ya inilah fungsinya pemerintahan itu seperti itu. Betapa pentingnya pemerintahan. Sebobrok apapun pemerintahan itu memang harus ada. Harus ada. Ya, karena kalau tanpa itu ya susah juga untuk kemudian menegakkan hal-hal yang demikian. Gitu. Tapi kalau memang ta'adzar, memang oke, kita memaksa untuk ya tapi bagaimanapun dia malah kita yang akan dilaporkan nanti apa segala macam. Kita juga susah untuk membuktikan dia muslim, memang nggak ada ini. Kalau saya bersaksi, oke saksinya belum tentu diterima dan seterusnya misalnya. Dia sudah berusaha semampunya untuk melakukan. Kalau sudah enggak ya gugur kewajiban kita sudah. Tapi dia kasihan saat dikremasi aman tenang. Orang apa namanya orang ahli surga itu dikubur aja diinjak-injak itu nggak apa-apa kok, tenang aja gitu. Kan gitu ya, kan dikubur kan ditaruh di tempat gelap, tapi dia juga bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun gitu. Orang mati itu kan orang mati tapi dia orang yang baik itu kan aman di sana, meskipun kemudian apa namanya secara zahir kayaknya kasihan, dingin dibungkus, napasnya gimana, mana mana hidungnya ditutupin lagi kan, ya memang orang mati udah nggak usah nafas kan gitu ya gitu. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyamakan dimensi kita dengan dimensi mereka. Yang jelas kalau sebagaimana kita hidup aja lah. Misalnya Mu'ad nih, sebelum kamu hidup, itu dunia sudah lama nggak? Kan sudah lama kan? Tapi tahu nggak lamanya? Kerasa nggak lamanya? Kan nggak tahu apa-apa kan? Kan Mu'ad kan tahu-taunya, kok saya lahir? Kan gitu aja, kok saya hidup? Gitu aja. Nah, maka nggak usah dibikin terlalu ribet. Sebagaimana kita hidup juga tahu-tahu hidup gitu ya. Nah, besok mati, tahu-tahu mati. Setelah mati gimana? Pokoknya sebagaimana dulu kita hidup gitu aja. Tuhan kita tetap Allah. Aman. Gitu. Jadi nggak usah terlalu bikin ribet. Yang penting siapkan hubungan yang baik dengan Allah. Udah itu aja. Kalau hubungan kita sama Allah baik, itu diurusin sama orang dalam semuanya. Gitu. Ibaratnya kan gitu ya. Allah kan yang punya kan Allah situ kan. Ya, jadi yes, aman lah gitu. Kita langsung kenal sama pusatnya.
Ibaratnya. Jadi sebagaimana hidup kita ini dulu juga nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi begini kan. Tahu-tahu hidup, tahu-tahu besar, tahu-tahu punya masalah, tahu-tahu ditanya kerjaan, tahu-tahu dihimpit masalah apa namanya ekonomi, tahu-tahu kemudian dibully masalah pasangan, pokoknya gitu. Kok tahu-tahu saya begini sih kan gitu ya. Itu kan ya Allah yang bikin kita seperti ini. Maka besok di akhirat juga ada masanya kita ya saya nggak tahu apa-apa, pokoknya tahunya masuk akhirat, alam barzah, dan pokoknya begini gitu aja. Udah. Allah itu semuanya. Udah. Nggak usah terlalu berpikir. Gitu. Baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Allah alam. Berarti kalau untuk problem dan nasnya sebenarnya setelah kita berusaha semaksimal mungkin tuh udah cukup ya Ustaz ya? Cukup. Kewajiban kita sudah cukup itu. Ya gimana? Mau maksain? Nggak mungkin kan? Nah, kita kalau maksain untuk kemudian secara Islam, wah, nanti kita yang dilaporin apa segala macam, dan memang secara hukum bisa jadi dia yang menang, ya susah. Wong zaman dulu itu ada kisah di zaman Nabi Musa. Ada seorang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, tapi dia wasiat gini. Pokoknya nanti kalau saya mati, pokoknya tolong bakar saya. Bakar saya, kemudian dipisahkan menjadi, abunya itu dipisahkan menjadi sekian banyak. Jangan jadiin satu. Setelah itu, kemudian masing-masing abu itu, katakanlah taruh di 10 toples gitu kan. 10 toples itu kemudian disebar di mana-mana. Yang satu di mana, yang satu apa, di Parangtritis, yang satu kemudian di Lampung, yang satu kemudian di mana, pokoknya disebar di mana-mana. Yang satu di Merauke, yang satu di Sabang gitu. Kenapa kok begitu? Saya tahu saya itu tukang maksiat, nanti kalau ketemu Allah saya pasti diinjek-injek lah kan, makanya gitu kan ya. Lebih baik saya nggak ketemu Allah aja sekalian. Pokoknya dibikin kayak gini aja. Nah katanya orang itu kemudian malah dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT. Karena saking takutnya sama Allah gitu. Ya, ya tentu ini bukan untuk dilakukan, bukan untuk dicontoh, tetapi betapa kemudian tawakal kita atau pengakuan kita bahwa Allah itu Sang Maha Kuasa dan Allah itu Tuhan, itu sangat dihargai. Meskipun dia tukang maksiat, nggak mau beres, tapi kalau mati pokoknya begitu, karena dia kan mau rela untuk tubuhnya dihancurin, dibakar, wis nggak apa-apa segala macam, tapi pokoknya biar besok nggak ketemu Allah kan gitu, ibaratnya begitu. Nah ini ternyata hal itu juga diapresiasi. Walaupun itu kesalahan yang polos sekali. Emang kalau kayak gitu Allah nggak bisa ngumpulin, kan bisa juga. Ya, tapi karena kepolosan itulah. Kepolosan itu, tapi dia mengakui Allah SWT, itu yang dihargai. Jadi aman lah. Insya Allah yang kayak begitu itu aman. Ya masalahnya di kita yang masih hidup. Sudah berusaha sampai sejauh mana. Ya kita bujuk ya nggak bisa. Kita kemudian mau secara administrasi juga nggak ternyata nggak cukup. Sudah ini ada saksinya segala juga nggak mau mengakui. Ternyata ya wis, Bismillah. Ya Allah, saya sudah melakukan dengan maksimal mungkin dan memang tidak bisa. Ya Allah, itu urusan engkau lah. Kan gitu kurang lebih. Gitu, Allah. Ya, jazakallah Ustaz. Ada lagi mungkin? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Boleh nih apa aja? Silahkan. Ada? Cukup? Ina kayaknya nih. Ustaz, izin ya, Oke, izin nah. bertanya Ustaz terkait ayat 20 itu terkait kan disebutkan man yujadilu fillah, berdebat itu. Nah, itu tentang berdebat sendiri terutama terkait ya kebenaran Islam gitu ya Ustaz, ataupun kebatilan agama yang lain itu eh, apa ya, untuk jidal sendiri itu di dibebankan itu apakah memang ke orang tertentu yang memang bisa punya kemampuan untuk jidal, ataukah itu memang kewajiban untuk setiap orang untuk bisa setidaknya mempertahankan pendiriannya gitu Ustaz. Soalnya pas SMA dulu itu kan ada teman saya yang non muslim ya Ustaz di kelas, dan ada teman saya yang dia tuh memang suka diskusi dan agak mendebat sih. Nah itu dan dia kayak mendebat teman saya yang non muslim itu di dalam kelas. Sebenarnya percakapan biasa sih, tapi agak mendebat dan menyinggung agama. Dia itu Kristen atau Katolik, saya lupa gitu Ustaz. Itu jadi apakah setiap kita itu memang harus
bisa mempertahankan pendirian dalam jidal gitu ke orang lain, ataukah itu hanya untuk orang tertentu saja? Jazakallah Oke. khair. Baik. Jadi begini, jidal itu konotasinya negatif. Jidal itu hanya untuk meruntuhkan argumentasi orang tanpa melihat dia itu benar atau salah, tanpa melihat dia itu benar atau salah, tanpa melihat lawannya benar atau salah, tanpa melihat dirinya benar atau salah. Itu jidal. Ini makanya kalau untuk hal-hal eh, jadal tum itu kan, kalau dalam ayat-ayat yang disebutkan seperti itu. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm, dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya untuk sesuatu yang kemudian dia tidak memiliki kebenaran, hanya untuk kemudian pokoknya nggak mau, nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi yang saya maksud tadi adalah kewajiban untuk punya argumentasi itu apa? Untuk diri sendiri. Kita mulai mari mempertanyakan. Apakah Islam, kalau yang sudah balik ya kalau yang sudah alhamdulillah sudah punya ya, Islam sih yang benar. Masa Katolik kok kayak ini gimana sih akidahnya dia itu, prinsipnya kayak gimana sih, teologinya gimana sih, kan gitu kan. Kalau kita ya alhamdulillah semoga sudah bisa membandingkan semuanya. Ya Tuhan itu syaratnya harus begini-begini. Kalau yang kayak gitu, maksudnya kayak gitu kok dituhankan sih? Itu kan sudah nggak langsung masuk, nggak masuk itu. Sudah. Nah, masalah kemudian kepada orang lain itu tidak harus lah. Bahkan kalau memang kelihatan dia cuma mau jidal, nggak usah dilayani penting. Kalau cuma mau bantah-bantahan tok gitu. Karena bisa jadi ya kitanya kepleset entah apa kan gitu. Ini nggak usah dilayani. Tetapi kalau memang mau bertanya, oh iya, ayo oke. Jadi kemampuan untuk munakosyah, untuk kemudian mempertahankan argumentasi itu, selama kemudian sama orang yang memang mau menerima kebenaran itu, silahkan lanjut. Dan insya Allah kita kan juga sudah punya itu. Kalau kita mulai Islam itu kan pasti kita punya alasan. Nah, alasan itu saja yang diungkapkan, nggak usah yang aneh-aneh. Oh ya karena ya namanya Tuhan itu pokoknya nggak mungkin nggak ada Tuhan. Mau ada ini semuanya kok. Kita juga bukan penciptanya. Bahwasanya kita tidak tahu pas kapan diciptakan, terus terus kayak gimana menciptakannya dan seterusnya. Tapi pokoknya harus ada. Akan lebih gila lagi kalau kita bilang nggak ada. Sebagaimana ini rumah ada di sini kan ada yang bangun. Ya masalah coba kalau memang ada yang bangun, kapan bangunnya? Kan kita nggak harus tahu. Tapi ketidaktahuan kita terkait dengan proses penciptaan atau pembangunan itu kan tidak menafikan adanya yang membangun, kan gitu aja kan. Nah, gitu-gitu misalnya yang mudah-mudah seperti itu. Kemudian ya pokoknya begitu. Terus yang kedua, dan pasti karena dia itu berkuasa atas ini, berarti Tuhan itu tidak mungkin kok kemudian terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Karena kalau terbatasi oleh dimensi ruang, nah kalau Tuhannya di sini terus yang lain Tuhannya siapa? Kan gitu misalnya. Nah, terus kalau dimensi waktu, kalau Tuhannya kok sekarang, berarti yang dulu siapa? Nah, sedangkan Nabi Isa kok dianggap Tuhan, itu gini masalahnya. Kan gitu kan? Misalnya, Nabi Isa udah disebut Tuhan. Kalau dia itu jelmaan daripada Tuhan, terus pada saat Tuhan jelma dari Nabi Isa, terus Tuhan yang di sana siapa? Ibaratnya gitu, yang mengontrol seluruh dunia yang tidak ketemu Nabi Isa siapa? Wong Tuhannya jadi terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ngapain? Wah, supaya kemudian dosa manusia terampuni. Ya kan dosanya kan kepada Tuhan, kan dia asalkan sudah, ya udah saya maafkan selesai. Kok ngapain dia harus berkorban? Dia berdoa kepada dirinya, dia berdoa kepada Tuhan supaya umatnya diampuni. Lah kan dia berdoa kepada dirinya, ngapain dia susah-susah begitu? Kok repot banget sih jadi Tuhan kan gitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kira sih kalau orangnya kok mau mencari kebenaran, mau nanya-nanya silahkan jawab. Tapi kalau memang mau berdebat saja, ya lebih baik nggak usah baik gitu. Karena toh dari awal dia bukan untuk mencari kebenaran, dari awal dia untuk kemudian supaya mencari celah dari kita supaya kepleset, supaya dijegal. Karena bisa jadi sepengetahuan kita begini, padahal juga mungkin bisa jadi nggak begitu. Nah dari situlah kemudian seolah-olah, oh Islam itu berarti begitu kan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Iya. Baik, Oke. ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh topik lain mungkin ya, kalau ada juga Boleh. Ya kalau ada curhat-curhat. dan Apip kalau nih, saya bisa kalau lagi jawab. ada masalah silahkan Pep. Sepertinya sudah cukup Ustadz untuk malam ini. Teman-teman Oke, kayaknya udah siap.
Ah, mungkin nanti kalau ternyata ada seperti biasa mungkin via grup mungkin. Siap, siap. Ini ada via Iya. grup itu isinya fikih semua jadinya ya. Soalnya fikih semua. Ya memang kalau yang bukan fikih itu agak nggak terlalu ada pertanyaan kan, karena tinggal dipraktekkan biasanya kan gitu. Tapi kalau fikih itu kan memang saya berarti harus A atau B nih, kan gitu kan, praktis kan soalnya. Oke. Siap, terima kasih. Besok gimana? Jadi yang mau mampir ke rumah, Oh, Ya Ustaz, terkait itu Arida nggak diajak sih ya pastinya ya. jauh Ustaz. terkait itu mau setelah ini insya Allah mau di breakdown ke teman-teman kelas dulu Ustaz. Oke, siap, siap, siap. Ya wes, pokoknya saya tunggu pagi ya jadinya ya Siap. jam 9-an lah gitu ya, jam 9-an, Hmm. jam 10 gitu. Karena saya nanti harus jalan jam 1. Oh, Jadi saya karena harus jalan jam 1 ya kalau bisa jam 9-an sudah pada siap. Kan pasti nggak 9-9 amat kan pasti kan. Ya efektif itu jam 10 sampai jam 12. Nah, habis itu gitu. Pokoknya nanti makan siang di rumah saya gitu. Saya udah siapin insya Allah. Ngajar di rumah saya. Nah, saya jam 1 harus pergi lagi karena ada yang mau konsultasi masalah waris. Nah, jadi saya tuh agak sering keliling-keliling ngomongin apa kalau ada orang ribut masalah waris itu undangnya saya. Yang lebih sedih itu adalah ketika orang itu ngundang saya dan pihak lawannya ngundang ustadz lain. Oh, itu kita diadu itu ngawur gitu. Tapi ya biasanya karena kita beda pendapat antar ustadz itu hanya karena beda sumber info saja. Kalau infonya sama mah hasilnya sama gitu. Jadi tetap yang ya ustadz insya Allah nggak akan bisa diadu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu saya pamitan dulu. Monggo silahkan dilanjutkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih.